Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hesti Mulyawati, SSMPD, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sikap dan pemertahanan bahasa. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dery Sarahmaya Siva dengan NPM 119050054. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sikap bahasa. Sikap mulai menjadi fokus pembahasan dalam ilmu sosial semenjak awal abad 20. Dari perspektif sosiolinguistik, fenomena sikap bahasa atau language attitude dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji. Karena melalui sikap bahasa dapat menentukan keberlangsungan hidup suatu bahasa. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pengguna bahasa pada umumnya. Pengertian menurut para ahli yang pertama itu ada Fishman tahun 1986. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Krida Laksana tahun 1982 halaman 153. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Pengertian lainnya yaitu Anderson 1985 membedakan pengertian sikap berbahasa dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, sikap berbahasa dipandang sebagai suatu konsep bersifat satu dimensi semata-mata, yakni dimensi rasa yang ada pada diri seseorang terhadap satu bahasa. Sedangkan dimensi kepercayaan atau pengetahuan dan dimensi perilaku dipandang sebagai gejala yang terpisah. Dalam arti luas, sikap berbahasa berkaitan dengan isi makna, sikap, dan rentangan tanggapan yang mungkin ada di samping segi evaluatif dari sikap. Perkenalkan, nama saya Bunga Wijayanti dengan nomor NPM 119050063. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap bahasa positif. Menurut Abdul 1986, halaman 44, berpendapat bahwa pemakai bahasa bersifat positif ialah pemakaian bahasa yang memihak kepada bahasa yang baik dan benar, dengan wajar dan sesuai dengan situasi. Dalam masyarakat multilingual, sikap bahasa seseorang ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah topik pembicaraan atau masalah yang dibicarakan, kelas sosial pemakai bahasa, kelompok umur, jenis kelamin, dan situasi pemakaian. Contohnya, apabila seseorang petani, termasuk kelompok etnik Jawa, tetapi sekaligus juga pemakai bahasa Indonesia, termasuk golongan dewasa dan tua. Tentang upacara pengantin khas Jawa, dalam situasi resmi khas Jawa, ia akan cenderung memilih bahasa Jawa yang baku daripada bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sikap positif terhadap bahasa yang dipilihnya. Yang kedua, sikap bahasa negatif. Menurut Abdul 1986, halaman 44, berpendapat pemakaian bahasa bersifat negatif adalah tidak mengacuhkan pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak memperdulikan situasi bahasa, tidak berusaha memperbaiki diri dalam berbahasa. Contohnya, penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa. Anak-anak muda pada zaman sekarang kurang begitu mengerti dan antusias menggunakan bahasa tersebut, karena ada yang merasa bahwa bahasa Jawa terlalu rumit bagi mereka. Banyak leksikon
dari bahasa Jawa yang tidak dimengerti. Ditambah dengan penggunaan tingkat tutur bahasa Jawa dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nizar Zulfikar dengan NPM 119050020. Ciri-ciri sikap bahasa. Ciri sikap bahasa positif. Ciri-ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa adalah sikap yang mendorong suatu masyarakat bahasa dalam mempertahankan kemandirian bahasanya meskipun apabila perlu sampai dengan terpaksa mencegah masuknya pengaruh asing. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mendorong suatu masyarakat bahasa menjadikan bahasanya sebagai lambang identitas pribadi atau kelompoknya sekaligus membedakannya dari orang atau kelompok lainnya. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Kemudian, ciri sikap bahasa negatif. Garvin dan Mathiot memberikan ciri-ciri sikap bahasa negatif pemakai bahasa, yaitu A. Jika seseorang atau sekelompok anggota masyarakat bahasa tidak ada lagi gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya, maka hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa kesetiaan bahasanya mulai lemah, yang pada gilirannya tidak mustahil akan menjadi hilang sama sekali. B. Jika seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat tidak ada rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. C. Jika seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat sampai kepada ketidaksadaran akan adanya norma bahasa, sikap demikian biasanya akan mewarnai hampir seluruh perilaku berbahasanya. Mereka tidak ada lagi dorongan atau merasa terpanggil untuk memelihara cermatnya bahasa dan santunnya bahasa. Perkenalkan, nama saya Fatul Insan Ulum. Langsung saja, dampak positif dan negatif sikap bahasa masyarakat bilingual atau multilingual. Sikap bahasa masyarakat yang bilingual atau multilingual terdapat dampak positif dan negatif bagi pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Memang semakin meluasnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah suatu hal yang positif. Tetapi dampak negatifnya, seorang sering mendapat hambatan psikologis dalam menggunakan bahasa daerahnya yang mengenal tingkatan bahasa dan seringkali memaksa mereka terbalik-balik dalam bertutur antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Hal ini mengakibatkan sering terjadi kalimat-kalimat atau kata-kata sebagai suatu ragam bahasa baru karena banyaknya terjadi interferensi atau campur kode yang tidak terkendali. Misalnya bahasa Indonesia yang ke-Jawa-Jawaan atau bahasa Indonesia yang ke-Inggris-Inggrisan dan lain-lain. Hal itu pun mulai sering ditemui di masyarakat pengguna bahasa sekarang. Nama saya Aulia Novianti dengan NPM 1190542. Pemertahanan bahasa atau bisa disebut juga dengan language maintenance berkaitan dengan masalah atau penilaian terhadap suatu bahasa. Untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya, menurut Fishman dalam Sumarsono 1993, pemertahanan bahasa terkait dengan perubahan dan stabilitas penggunaan bahasa di satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di pihak lain dalam masyarakat multibahasa. Menurut Brahmono dan Rahman 2012 menyatakan bahwa pemertahanan bahasa ini merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu suatu komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakan sebelumnya atau memilih bahasa lain untuk menggantikan bahasa yang telah digunakannya. Oke, di sini saya Femi Fitaljana dengan NPM 1190552. Di sini saya akan membacakan contoh pemertahanan bahasa di Indonesia.
Kasus pemertahanan bahasa juga terjadi pada masyarakat Lolowan yang berasal di Bali. Kasus pemertahanan bahasa Melayu Lolowan disampaikan oleh Sumarsono. Menurut Sumarsono, penduduk desa Lolowan yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu tidak menggunakan bahasa Bali, tetapi menggunakan sejenis bahasa Melayu yang disebut Melayu Lolowan. Sejak abad ke-18 yang lalu, ketika leluhur mereka berasal dari Bugis dan Pontianak tiba di tempat itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan bahasa Melayu Lolowan. Yang pertama, wilayah pemukiman mereka berkonsentrasi pada suatu tempat yang secara geografis agak terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali. Kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali untuk menggunakan bahasa Melayu Lolowan dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Lolowan, meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang digunakan juga bahasa Bali. Ketiga, anggota masyarakat Lolowan mempunyai sikap keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, bahasa Bali. Pandangan seperti ini dan ditambah dengan perkonsentrasinya masyarakat Lolowan ini menyebabkan minimnya interaksi fisik antara masyarakat Lolowan yang minoritas dan masyarakat Bali yang mayoritas. Akibatnya pula menjadi tidak digunakannya bahasa Bali dalam berinteraksi interkelompok dalam masyarakat Lolowan. Keempat, adanya loyalitas yang tinggi dari masyarakat Melayu Lolowan sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini yang menjadi lambang identitas diri masyarakat Lolowan yang beragama Islam, sedangkan bahasa Bali dianggap sebagai lambang identitas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Bali ditolak oleh kegiatan-kegiatan intrakelompok terutama dalam ranah agama. Kelima, adanya kesinambungan pengalihan bahasa Melayu Lolowan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Bertahan atau bergesernya sebuah bahasa, baik pada kelompok minoritas maupun pada kelompok imigran, transmigran, dapat disebabkan oleh banyak faktor. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor industrialisasi dan urbanisasi atau transmigrasi merupakan faktor-faktor utama. Menurut Fishman 1972, menyebutkan bahwa salah satu faktor penting pemertahanan sebuah bahasa adanya loyalitas masyarakat pendukungnya. Dengan loyalitas itu, pendukung suatu bahasa akan tetap mewariskan bahasanya dari generasi ke generasi. Faktor konsentrasi wilayah pemukiman oleh Sumarsono 1990-27 disebutkan pula sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung kelestarian sebuah bahasa. Konsentrasi wilayah pemukiman merupakan faktor penting dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar. Kelompok yang kecil jumlahnya pun dapat lebih kuat mempertahankan bahasanya. Jika konsentrasi wilayah pemukiman padat dipertahankan, sehingga terdapat keterpisahan secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor lain yang dapat mendukung pemertahanan bahasa adalah digunakannya bahasa itu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dalam penerbitan buku-buku agama dan dijadikannya sebagai bahasa pengantar dalam upacara-upacara keagamaan. Ada juga 3 faktor lainnya, yakni 1. Jumlah orang yang mengakui bahasa tersebut bahasa ibu mereka. Yang kedua, jumlah media yang mendukung bahasa tersebut dalam masyarakat, sekolah, publikasi, televisi, telepon, seluler, dan lain-lain. Yang ketiga, indeks yang berhubungan dengan jumlah orang yang mengakui dengan perbandingan total dari media-media pendukung. Sekian dari video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.